Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Umar Mita tentang ketika masalah datang silih berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan seluruh para pengurus Majelis Taklim Darussalam Kota Wisata Bogor, yang semoga kita senantiasa diberikan 3 pilar pada kehidupan iman kita. Dan tahukah kita bahwasanya 3 pilar itu adalah yang pertama, semoga kita mendapatkan ilmu di dalam setiap keseharian kita, karena sesungguhnya ilmu adalah petunjuk dan membebaskan kita dari berbagai macam kebutuhan dan menghindarkan kita dari masalah. Biasanya masalah datang itu karena kita tidak tahu petunjuknya, tidak pula mengerti ilmunya. Makanya sesungguhnya kelapangan hidup tergantung kepada ilmu, kenikmatan surga pun tergantung dengan ilmu. Karena surga identik dengan ilmu sebagaimana identik dengan airnya. Kita juga memohon kepada Allah yang kedua, semoga kita mendapatkan pilar keikhlasan di dalam setiap yang kita perbuat dan kita lakukan. Karena keikhlasan itu merupakan modal terbesar, dan tidak ada perkara yang paling besar dan paling agung menaiki langit menuju kepada Allah kecuali adalah keikhlasan. Dengan keikhlasan kita tahu apa yang kita perbuat semata-mata untuk mendapatkan ridhanya Allah. Dengan keikhlasan kita tahu bahwasanya berharap kebaikan dari makhluk itu pasti mengecewakan, dan tidak ada obatnya kecuali mereka yang ikhlas. Dia berkata, dia berbuat hanya semata-mata mengharapkan balasan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan itu pula, semoga kita senantiasa ketika mencari ilmu bukan menjadi sarana kita untuk bertempur, bukan menjadi sarana kita bertengkar, bukan untuk menjadi sarana kita untuk berdebat dengan siapapun dan merendahkan orang. Karena ilmu punya potensi pemiliknya itu menjadi sombong, sebagaimana harta itu punya potensi menjadikan pemiliknya menjadi sombong. Makanya ada perkataan dari Wahab bin Munabbih, inna lil ilmi tughyan kama anna lil mali tughyan. Sesungguhnya ilmu itu punya potensi menjadikan pemiliknya menjadi sombong dan melampaui batas, sebagaimana harta memiliki potensi pemiliknya itu bisa menjadi sombong. Yang bisa sombong itu bukan hanya mereka yang kaya raya, yang bisa menjadi sombong itu bukan hanya mereka yang menjadi raja, dan bukan pula ketika mereka menjadi menteri. Kadang-kadang yang jenggotnya panjang, kadang-kadang pula yang hijabnya panjang, itu punya potensi untuk sombong, sadar atau tidak sadar, karena ilmu yang dia dapatkan. Kalau bukan karena keikhlasan, maka ilmu itu bisa menjadikan hati kita dan jiwa kita melangit dan meninggi. Semoga kita tidak menjadi yang sombong. Pilar yang ketiga, semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesabaran. Karena sesungguhnya dengan kesabaran kita akan menjaga ilmu dan kita menjaga keikhlasan sampai kita berjumpa dengan Allah. Ada di antara manusia, kadang dia punya ilmu tapi belum tentu ikhlas. Kadang dia memiliki ikhlas tapi belum tentu ilmu. Kadang dia memiliki ilmu dan ikhlas, belum tentu dia bersabar. Makanya puncak dari semua perkara setelah mendapatkan kebenaran itu puncaknya ada pada kesabaran. Ilmu dan keikhlasan itu kalau dicampur itu menjadi kebenaran, dan sesungguhnya kebenaran itu belum tentu siapapun yang mendapatkan kebenaran mereka istiqomah mendapatkan kebenaran itu sampai dia. Itulah kenapa kita menjumpai di dalam surat Al-Asr, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran. Karena mengetahui ilmu, mengetahui kebenaran belum tentu kita sabar. Contoh, ibu terkadang tahu bahwasanya sabar kepada suami itu merupakan jihad terbesar wanita ketika dia bersabar memberikan takzim terakhirnya, memberikan takzim terbaiknya kepada sang suami. Sudah tahu ilmunya, tapi apakah ketika kita pulang mengeksekusi dan merealisasikan ilmu itu, apakah kita setiap waktu bersabar? Belum tentu.
Kadang kita sabar tersenyum, kadang kita tidak sabar. Kadang kita sabar ketika menghadapinya, terkadang kita mengganti nama kontaknya dengan nama kontak yang menyeramkan. Nah, yang ketawa-ketawa ini yang sering gonta-ganti nama kontak suaminya. Kalau lagi seneng disebut dengan kontaknya Raja Jawa, ya kan? Kalau lagi nggak seneng disebut dengan kontak yang lain. Maka disitulah kita paham bahwasanya sabar itu puncak dari semua kebaikan. Ustadz ketika menyampaikan ilmu, dia menyampaikan kebenaran, tapi apakah dia selalu bersabar? Belum tentu. Karena bisa jadi dia sabar hari ini, tapi belum tentu sabar besok. Bisa jadi dia sabar besok, belum tentu dia sabar lusa. Karena iman kita itu naik dan turun, fluktuatif. Itulah yang menjadikan kita memahami tidak ada pemberian terbaik yang Allah berikan kepada manusia kecuali kesabaran. Makanya Imam Ibnu Jauzi itu mengatakan, kalau ada orang yang beriman dia tidak sabar, itu harusnya dia malu sama setan ketika dia bersabar menggoda kita. Setan itu kalau menyesatkan kita, bu sabar, hari ini ibu digoda untuk membentak suaminya, gagal, besok dia datang lagi, besok gagal lagi, dia besok lusa dia akan ini lagi. Dia akan mengatakan kepada jin dan kepada setan yang lainnya, sabar untuk menggoda dia. Makanya akhirnya kalaulah setan aja bersabar, maling aja sabar, bu. Masuk kita orang yang beriman tidak bisa untuk menghipnotis diri kita. Kita itu hidup harus sabar. Maling itu kalau nggak sabar, bu, nggak bisa maling. Dia kalau menetapkan ini rumahnya akan jadi target operasi, dia puterin itu rumah itu seminggu, pagi dan sore. Anak buahnya kadang tidak sabar, bos kapan kita malingnya? Sabar. Nah, itu maling. Kalau maling saja dia bersabar, kata Ibnu Jauzi, maka sesungguhnya kita harus bersabar. Makanya bapak-bapak yang di sebelah kanan, kalau tiba-tiba nanti istrinya tidak sabar, katakan kepada istrinya, maling aja sabar, kok kamu nggak sabar menghadapi aku. Semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran. Ada ilmu, apa 3 pilar setelah iman? Ilmu, keikhlasan, dan kesabaran. Semoga perkara itulah yang kita bawa ketika kita menjalani kehidupan kita. Kita itu memerlukan 3 ini dalam setiap perjalanan hidup kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kesyukuran itu bukan anjuran, kesyukuran itu bukan himbauan, tetapi kesyukuran itu merupakan sebuah kewajiban yang ada pada poros hati kita, karena sesungguhnya kesyukuran itu tidak lepas dari kehidupan. Kenapa orang yang bersyukur itu mendapatkan pahala yang besar? Karena orang yang bersyukur itu basicnya dia itu ridho kepada Allah. Dia tahu takdir Allah tidak salah, dia mengerti takdir Allah dan pembagian Allah tidak pernah keliru. Makanya ridho itu pembuka kesyukuran. Ibu, bapak tidak akan pernah mampu bersyukur sampai kita ridho kepada apapun keputusan yang Allah gariskan pada kehidupan kita. Ridho itu kayak kunci, pintunya itu kesyukuran. Tapi orang tidak mungkin syukur kalau dia tidak ridho dan yakin bahwasanya pemberian Allah itu terbaik pada kehidupan. Siapapun yang ingin dicintai oleh Allah, siapapun yang ingin dicintai oleh Allah dan dia ingin diridhoi oleh Allah, maka dia harus ridho dulu kepada Allah. Karena keridhaan Allah itu memerlukan syarat, dan syaratnya itu datang dari keridhaan kita sebagai makhluknya. Yakin bahwasanya Allah itu telah mengatur kita dengan sebaik-baik pengaturan, dan kita ridho kepada apapun yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya maaf ya, analogi ridho itu sederhana. Saya itu beberapa waktu yang lalu mengumpulkan anak-anak saya, lalu saya punya rezeki lebih pada bulan itu. Biasanya saya ngasih rezeki anak saya itu hadiah setiap tanggal 30, sekali saja dalam sebulan mereka punya jatah beli mainan tanggal 30. Tapi karena pada bulan itu saya memiliki rezeki lebih, saya kumpulkan anak-anak saya tanya, Abi punya rezeki lebih bulan ini, kalian pengen hadiah apa? Satu persatu menyebutkan nama hadiah yang mereka pengen dapatkan. Ada yang beli lewat online, ada yang beli secara offline. Ada salah satu anak saya
pada saat itu mengatakan, kalau saya seridhonya Abi. Lalu saya berkata, kalau seridhonya Abi, ya ndak usah beli. Ya sudah, kalau memang itu ridhonya Abi. Maka ketika mendapatkan jawaban itu, hati saya terenyuh. Dan saya tambah sayang sama anak itu. Dan saya juga sayang sama anak yang lain. Tapi perkataan dia itu membuat hati saya tergetar. Saya justru ingin memberikan hadiah lebih. Ibu kalau tiba-tiba satu waktu ngomong sama anaknya, nak mau apa? Seridhonya mama. Kira-kira tergetar nggak hatinya? Getar. Kalau makhluk dengan makhluk saja, ketika kita ridho, maka sesungguhnya jawaban ridho dari kita bisa menggetarkan orang yang mencintai kita. Sama pula kalau kita ngomong sama Allah, saya ridho ya Allah apapun yang Engkau berikan. Kira-kira Allah akan berpaling dari kita? Tidak mungkin, tidak mungkin. Makanya tidak ada takdir yang salah. Yang salah adalah tidak ridhonya hati kita ketika kurang yakin kepada keputusan Allah. Keputusan Allah itu bersifat final dan mengikat, dan dia tidak mungkin salah. Yang salah itu cara kita melihat takdir yang Allah berikan kepada kita. Makanya ridho apapun yang kita dapatkan, ridho siapapun yang hari ini menjadi keluarga kita. Jangan membanding-bandingkan nikmat yang telah kita dapatkan dengan nikmat orang lain. Salah satu dosa besar itu bukan hanya minum khamr. Salah satu dosa besar itu ketika kamu tidak ridho, lalu kamu membandingkan nikmat yang kamu peroleh dengan nikmat orang lain. Sebagaimana ibu terluka kalau ibu membelikan hadiah sama anaknya, lalu hadiah itu diterima sama anaknya. Ketika dibuka kadonya, di situ ada mobil. Ketika dia mendapatkan mobil, harapan kita, dia akan senang, dia akan berbinar, dia akan memeluk kita dan mengatakan terima kasih ya Ma. Itu kan pikiran kita. Tapi ternyata ketika anak kita membuka kado, melihat mobil yang kita sudah belikan susah payah, lalu dia berkomentar, kok mobilnya nggak sama dengan mobilnya teman saya? Kita akan akhirnya hancur hatinya. Orang yang tidak ridho dan tidak bersyukur itu analoginya kayak gitu. Dikasih oleh Allah, difikirkan oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan, tapi ternyata justru dia tidak mau menjadikan hatinya ridho. Sehingga akhirnya ketika hatinya tidak ridho, Allah berpaling ketika dia tidak mau diatur oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan. Apa yang baik menurut orang belum tentu baik untuk kita. Karena semua orang itu ada takarannya masing-masing, dan takaran itu tidak pernah sama. Jangan pernah memaksakan rezeki kita sama ukurannya dengan rezeki orang lain, karena Allah berikan sesuai dengan kebutuhan dan kebaikan yang kita perlukan pada kehidupan. Ustadz, kenapa suami saya gajinya tidak 30 juta? Bisa jadi kalau ibu suaminya 30 juta, bisa jadi suami ibu tergoda dengan perempuan dan akhirnya dia berselingkuh dan berzina. Bisa jadi ketika rumahnya ibu tidak lantai 3, bisa jadi ibu kalau lagi sedih nanti ibu naik ke lantai 3 dan bunuh diri. Makanya dibuat oleh Allah, sudah, rumahmu 1 lantai, gaji suamimu cukup 6 juta, tapi insya Allah itu baik untukmu. Manusia itu hanya melihat dari apa yang ada di depannya, tapi manusia itu tidak melihat sebagaimana utuhnya sebuah takdir itu berjalan pada kehidupan kita. Itulah pentingnya melihat segala sesuatu dengan eagle view, melihatnya itu utuh. Karena dengan itu akan mudah bagi kita untuk ridho. Semoga kita ridho dalam setiap perjalanan kehidupan kita, dan sesungguhnya apapun yang Allah berikan pada kehidupan kita tidak akan pernah ada yang salah. Kita ridho dalam setiap perjalanan kita, dan maaf, istirahatkan hati dan pikiran ibu dari intervensi pengaturan Allah. Biar Allah yang mengatur. Kita mengistirahatkan hati dan pikiran kita dari sesuatu yang telah dipikirkan oleh zat yang sempurna, yaitu adalah Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, penyebab manusia itu stres bukan karena Allah zalim kepadanya,
Penyebab manusia itu stres karena manusia itu terlalu mengintervensi kepada pengaturan Allah, di mana pengaturan Allah tidak membutuhkan intervensi dari makhluknya. Kalau kita terlalu banyak mengintervensi apa yang dipikirkan oleh Allah dan apa yang Allah berikan pada kehidupan kita, disitulah kita stres, disitulah kita depresi. Marilah kita mencontoh sejenak anak-anak kita. Anak-anak kita itu kenapa tidak stres, Bu? Karena dia tidak pernah mengintervensi pikiran bapaknya dan beban bapaknya. Anak-anak itu kalau di bawah 5 tahun hidupnya senang, Bu. Kalau ngelihat es krim, minta es krim. Ada permen, minta permen. Pulang main, capek, tidur. Rewelnya ketika mau tidur, ngantuk, padahal dia masih mau main. Itu saja rewelnya. Selain itu tidak pernah rewel. Dan dia tenang. Kalau ditanya, stres nggak nak? Enggak, dia nggak pernah stres dia. Karena dia tidak pernah mengintervensi apa yang menjadi beban dari bapaknya. Makanya tidak ada anak di bawah 5 tahun di pojok kamar gitu, diem. Basam, kenapa basam? Mikirin beban Abi, enggak ada. Dia nggak pernah kayak gitu. Kenapa dia tidak pernah begitu? Karena dia tahu abinya memikirkan kehidupannya. Abinya sudah menyiapkan makan, abinya sudah menyiapkan minum, abinya sudah memberikan apa yang dia butuhkan. Makanya dia tenang. Makanya kata Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala, beliau itu mengatakan, kalaulah manusia mereka mencontoh anak kecil, salah satunya sifat tenangnya anak kecil ketika memikirkan hidup, pastilah orang dewasa itu akan berubah menjadi wali-walinya Allah, karena dia menjadi orang yang paling tenang dalam kehidupan. Istirahatkan pikiran kita, tidak usah ikut-ikutan memikirkan apa yang terjadi di masa mendatang. Masa depan itu miliknya Allah. Bukan hanya masa depan, 10 menit ke depan miliknya Allah, 5 menit ke depan miliknya Allah. Berikan bahwasanya kita tenang ketika kita itu bersandar kepada Allah. Makanya kalau sudah bersandar kepada Allah itu tenang hidup kita. Maaf ya Bu, misalkan ada anak pejabat, dia melanggar aturan ganjil genap ketika melewati Sudirman, tapi dia anak menteri, diprit sama polisi, prit. Lalu drivernya ditanya, kenapa kita dihentikan polisi? Maaf bang, plat kita genap, padahal ini tanggal ganjil. Kira-kira anak menteri itu tenang atau gelisah atau gusar? Tenang. Dia tahu bapaknya menteri. Pak, saya ada urusan nih di jalan. Oke, nanti bapak bereskan. Kalaulah anak menteri saja, dia tenang ketika dia diurusi sama bapaknya, yang dia tahu bapaknya itu pejabat. Kita itu bersandar kepada zat yang memiliki alam semesta, dan itu harusnya membuat kita tenang. Inilah yang menjadikan kita faham ketidaktenangan hidup, karena kita terlalu memikirkan apa yang telah direncanakan dan diagendakan oleh Allah. Semoga kita menjadi orang yang tenang, ridho, karena sesungguhnya keridhaan itu membuka kepada kita pintu kesyukuran di dalam kehidupan kita. Paham ibu-ibu? Ada yang masih menyesali takdir? Angkat tangannya bareng-bareng yuk. Angkat tangannya bareng-bareng. Angkat tangannya bareng-bareng. Semuanya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Saya ridho ya Allah, Engkau adalah Rabbku, Islam agamaku, dan Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Nah, cara untuk kita mensugesti diri kita, kalau ada sesuatu maka sesungguhnya kita katakan raditu billahi rabba. Kalau ibu lagi kecewa sama suaminya, jangan pernah berpikir, coba dulu saya tidak ketemu dia. Nah, kita mengatakan raditu billahi rabba. Suaminya tahu, oh ini dia lagi nih. Nanti suaminya juga sama, raditu billahi. Nanti tidak selesai. Itulah hidup.
Ustadz, kenapa sih kita ini dikasih beban dan masalah dalam keluarga? Jawabannya simpel. Ya kalau semuanya dimudahkan oleh Allah, malah kita bingung dapat dari mana pahala kesabaran. Coba ibu suaminya hafal 30 juz, suaminya hafal 2000 hadis, orangnya lembut, orangnya luar biasa, nggak pernah punya kesalahan, di rumah selalu ngepel, padahal gajinya 200 juta. Nanti saya pertanyaannya adalah, kalau kayak gitu Bu, dari mana ibu dapat pahala sabar? Ya atau tidak? Makanya ketika pulang lihat suaminya betul-betul lagi menguji kesabaran ibu bersyukur, ya Allah, doaku supaya minta surga dikabulkan, karena ternyata suamiku jalan beratku menuju surga. Semoga Allah berkahi kita. Mari kita melanjutkan. Kita tentunya paham ibu, ya, banyak sekali asumsi yang salah, dan ketika kita memiliki asumsi yang salah dan kesimpulan yang salah, itu mengakibatkan perjalanan hidup kita berantakan. Berantakan hidup kita itu tidak hanya karena ketika kita berbuat dosa, memang dosa itu membuat hidup kita berantakan, tapi termasuk salah satu hal yang membuat hidup kita berantakan itu kalau kita membuat sebuah kesimpulan yang salah. Ada sebuah keterangan bagus sekali dari Imam Ibnu Qayyim. Beliau berkata, tidaklah iblis itu tersesat kecuali karena salah berasumsi dan salah pula mengambil kesimpulan. Ketika iblis mendapati Allah menciptakan Nabi Adam, maka pada saat itu iblis itu merasa bahwasanya dia lebih baik daripada Adam. Dia diciptakan khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Sesungguhnya engkau menciptakan iblis itu dari api, engkau menciptakan aku dari api, dan engkau menciptakan Adam itu dari tanah, dan api itu lebih baik daripada tanah. Asumsi yang salah melahirkan kesimpulan yang salah, dan ketika melahirkan kesimpulan yang salah, melahirkan keputusan yang salah ketika kesimpulannya salah, dan itu akhirnya berakibat buruk dan fatal. Akhirnya iblis itu menjadi makhluk yang tercela, bukan hanya tercela, tapi menjadi makhluk yang terlaknat, tidak pernah mendapatkan rahmat sedikit pun dari Allah ketika dia salah berasumsi, salah mengambil kesimpulan, dan fatal mengambil keputusan. Padahal kita tahu yang dikatakan iblis ketika dia mengatakan bahwasanya dia lebih baik daripada tanah itu salah, karena tidak 100% api itu lebih baik daripada tanah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, kata siapa api itu lebih baik daripada tanah? Dalam banyak hal tanah itu lebih baik daripada api. Sifatnya sifatnya api membakar, sifatnya api menghanguskan, sifatnya api itu menghilangkan. Kertas yang asalnya ada menjadi tiada, kertas yang asalnya ada menjadi terbakar, kertas yang asalnya putih menjadi gosong. Itu sifatnya api. Sifatnya tanah menumbuhkan, sifatnya tanah mengadakan, sifatnya tanah membuahkan. Kita bisa makan mangga bukan dari api, tapi dari tanah. Kita bisa makan padi, kita bisa makan gandum, kita bisa makan nasi, itu dari tanah. Karena sifatnya tanah itu mengadakan sesuatu yang asalnya tiada. Sifatnya tanah itu menumbuhkan sesuatu yang asalnya gersang, dan sifatnya tanah itu membuahkan sesuatu yang sifatnya asalnya tidak ada. Karena iblis itu salah mengambil asumsi, akhirnya salah mengambil kesimpulan, dan salah mengambil kesimpulan akhirnya salah mengambil keputusan. Paham di sini, Bu? Jadi ternyata kesimpulan itu penting. Sama pula, Bu, dalam kehidupan ini banyak orang berantakan itu disebabkan karena salah asumsi, lalu dia salah mengambil kesimpulan, dan akhirnya salah mengambil keputusan. Apa itu ternyata yang salah sebagai asumsi dan salah sebagai kesimpulan, dan akhirnya fatal pada keputusan, yaitu ketika orang itu dihadapkan pada hidupnya itu dua pilihan. Kita ini kan kalau hidup ada dua pilihan, pilihannya taat atau pilihannya dosa, dan tidak ada pilihan ketiga. Banyak orang itu memilih tidak taat.
karena mereka mengambil asumsi taat itu lelah, taat itu letih, taat itu membosankan, taat itu boring. Itu taat. Saya mah nggak mau taat, bosan, lelah, letih. Akhirnya asumsi itu melahirkan sebuah kesimpulan, hidup itu tidak enak kalau taat. Lalu akhirnya lahir pula keputusan, berarti hidup itu biasa-biasa aja, nggak usah taat. Karena apa? Itulah maksud kehidupan, supaya dinikmati. Akhirnya keluarlah yang mereka katakan, you only live once. Ya udah, hidup sekali, dinikmati aja, nggak usah sepaneng, nggak usah tegang, senang-senang aja. Itu berangkat dari asumsi yang salah, kesimpulan yang salah, keliru, dan keputusan yang fatal. Padahal sebenarnya memang taat itu lelah, tapi lebih melelahkan orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang jauh dari Allah, orang yang mereka melakukan dosa, orang yang mereka melakukan maksiat, memang mendapatkan kepuasan, tetapi mereka akan kelelahan. Kenapa? Karena jauh dari Allah itu jauh dari sumber tenaga dan energi pertolongan pada kehidupan kita. Makanya kalau orang itu menyangka tidak taat itu tidak lelah, salah. Kamu tidak taat itu lelah. Makanya kita mendapati banyak pesohor dunia, ketika mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan, mereka kelelahan, mereka frustasi, mereka depresi, dan tidak sedikit dari mereka yang mati bunuh diri. Kita menjumpai banyak pesohor di dalam negeri, mereka memiliki berbagai macam kesempatan berbuat dosa, tetapi mereka ketika tidur harus meminum pil supaya bisa tidur nyenyak. Karena apa? Sungguh taat itu lelah, tapi lebih lelah lagi orang yang tidak taat pada kehidupannya. Ketika kita faham kesimpulan ini, akhirnya jalan kehidupan orang beriman itu apa? Taat. Memang lelah, tapi nikmat. Orang yang terbiasa bangun malam pertama kali lelah, tapi lama-lama kenikmatan dia rasakan. Sehingga akhirnya ketika dia tidak bangun malam, akhirnya ada yang merasa kurang pada hidupnya. Sama dengan kebiasaan kita kalau sudah hidup sehat. Kalau sudah hidup sehat, maka semuanya tidak perlu manis. Sekalinya minum manis, ada yang kurang nyaman pada lidahnya ketika meminum yang manis. Ada yang merasa kurang ketika dia terlalu banyak memakan sesuatu yang kurang sehat. Kenapa? Karena apa? Memang hidup sehat itu lelah, tetapi yang lebih lelah lagi itu yang tidak terbiasa hidup sehat ketika terbaring di atas tempat tidur rumah sakit. Di situ kita sekali lagi memahami jalan ketaatan itu memang menyampaikan kelelahan, tapi jalan ketaatan insya Allah memberikan kepada kita kenikmatan. Dan salah satu di antara jalan ketaatan kita untuk kita berlelah-lelah tapi kita mendapatkan kenikmatan, memastikan bahwasanya diri kita, aktiviti yang kita lakukan, kegiatan yang kita kerjakan itu betul-betul merupakan anak tangga kita menuju kepada surga. Orang yang beruntung bukan orang yang mendapatkan harta yang banyak. Orang yang beruntung bukan orang yang mendapatkan jabatan tinggi, tapi orang yang beruntung ketika dia melakukan aktivitas. Aktivitas itu menambah dekatnya perjalanan dia ke surga. Itulah yang disebut dengan keberuntungan. Suami yang beruntung bukan suami yang mendapatkan istri yang cantik semata, tapi suami yang beruntung itu ketika mendapatkan istrinya mendekatkan dia ke surga. Istri yang beruntung bukan mendapatkan seorang suami yang tampan. Berapa banyak suami yang tampan itu menjengkelkan, dan berapa banyak suami yang tampan, orang lain bilang tampan, tapi istrinya menamakan kontaknya tidak dengan si tampan karena dia sebel melihat suaminya. Tapi suami yang paling beruntung adalah istri yang beruntung, istri yang mendapatkan suami yang mendekatkan dia kepada surganya Allah. Maka inilah yang menuju kepada sebuah proses keberkahan. Tidak ada perkara yang paling gede menuju ke langit kecuali keberkahan. Dan bagaimana menjadikan kehidupan kita berkah? Dipastikan setiap kita melangkah, apa yang kita lakukan itu menunjukkan dan mendekatkan kita kepada surga. Karena semakin hari kita bertambah waktunya untuk mendekati kematian, dan setiap hari
detik dan bertambah hari semakin berkurang jatah kita ke dunia. Siapapun yang memastikan setiap langkahnya menuju surga, maka dia paling beristirahat di akhirat. Tapi siapapun yang setiap langkahnya tidak mendekatkan dia ke surga, maka dia pasti menjadi orang yang kelelahan di akhirat. Karena ketika mati tidak ada lagi amalan yang bisa dilakukan mendekatkan surga. Ketika sudah mati, jatah waktunya untuk berbisnis dengan Allah sudah selesai. Dan itu menjadi sebuah penyesalan. Kalau orang-orang itu di bidang kesehatan sering berkata begini, jadikanlah makananmu sebagai obat sebelum obat menjadi makanan seharianmu. Saya ulang kembali, banyak orang-orang ataupun dokter atau praktisi kesehatan itu sering membuat status, jadikanlah makananmu sebagai obat sebelum obat menjadi makananmu sehari-hari. Kalau kita meminjam istilah itu dalam bahasa yang kita korelasikan dengan pembahasan kita, jadikanlah setiap apa yang kita lakukan mendekatkan kita ke surga sebelum kita menyesali kalau ternyata setiap yang kita lakukan tidak mendekatkan kita ke surga. Itulah yang menjadikan kita membahas apa saja yang kita lakukan supaya mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang mari kita buka kemarin kita telah membahas bagaimana keutamaan orang lemah dan miskin dari kalangan kaum muslimin. Artinya kita kemarin telah membahas bagaimana kalau kita mendapatkan ujian dan musibah pada kehidupan kita. Kita tentunya kemarin menyampaikan, menjabarkan kalau kita ditakdirkan mendapatkan kesulitan, kalau kita ditakdirkan untuk mendapatkan kekurangan pada kehidupan kita, maka sesungguhnya kita harus paham kenapa takdir-takdir pahit kita rasakan pada kehidupan. Sudah kita bahas panjang lebar pada pertemuan kita selanjutnya. Sekarang kita menuju kepada pembahasan keutamaan orang lemah dan miskin dari kalangan kaum muslimin. Sebelum kita membaca satu persatu hadisnya untuk menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang miskin dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang miskin dalam pandangan Islam, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sedikit prolog. Ustadz, kalau tiba-tiba kehidupan kita ditakdirkan mendapatkan kekurangan dalam masalah finansial dan akhirnya kehidupan kita banyak mendapatkan kesulitan dan kesukaran di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita evaluasi dan apa yang harus kita koreksi? Ini yang kita harus mengerti dulu ya. Walaupun kita sepakat pada pembahasan yang lalu kita sudah menyampaikan miskin itu tidak aib, kaya itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Kita sudah membahas itu. Tapi setidaknya kita juga harus tahu, Ustadz, kalau tiba-tiba kehidupan kita mendapatkan turbulence bertubi-tubi pada kehidupan sampai kita mendapatkan keterbatasan pada kehidupan kita dan kita ingin mendapatkan kecukupan di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita evaluasi? Checkpointnya itu apa? Kalau tiba-tiba suami saya dan saya banyak mendapatkan keterbatasan dalam masalah finansial, supaya kita bisa keluar dari lingkaran kesulitan itu tanpa kita merasa bahwasanya miskin itu aib. Jadi saya sampaikan, siapapun yang hari ini bercita-cita menjadi kaya itu boleh. Bahkan menjadi kaya bisa bernilai pahala. Ketika kita niatkan dengan kekayaan itu kita bisa memberikan banyak manfaat untuk agama Allah. Kalau iri kepada orang kaya yang dermawan saja mendapatkan pahala, apalagi ketika kita berikhtiar untuk menjadi kaya dengan niatan yang kita senantiasa konsisten menjaganya. Niatannya nanti menjadi kaya bukan bermewah-mewahan, tetapi menjadi kaya supaya kita bisa memberi manfaat lebih kepada kaum muslimin.
Maka sesungguhnya kaya itu boleh. Saya tidak setuju kalau menggunakan diksi muslim wajib kaya. Nah, saya tidak setuju. Kenapa? Kalau dikatakan muslim wajib kaya, kalau kata wajib berarti kalau tidak kaya berarti dosa. Dan menetapkan dosa itu berarti menghilangkan keutamaan orang miskin di hadapan Allah. Jadi boleh kaya, boleh. Imam Syafi'i pun pernah mengatakan, kaum muslimin kalau kalian mampu menggenggam bendahara-bendahara dunia, genggamlah bendahara dunia itu. Selama bendahara dunia itu diperlakukan untuk membantu tegaknya agama Allah, membantu fakir miskin, membantu proyek-proyek dakwah supaya bisa berkelanjutan, maka sesungguhnya menjadi bagian yang memberikan kontribusi itu nilainya sangatlah besar sekali. Itu nilainya sangat besar sekali. Banyak amal yang ternyata bisa kita maksimalkan, banyak amal yang itu bisa kita maksimalkan ketika kita memiliki harta yang begitu berlimpah. Makanya jangan kita merasa bahwasanya kekayaan itu tidak boleh didapatkan. Wah, jangan menjadi kaya, nanti tidak zuhud. Bukan. Zuhud itu bukan berarti harus miskin, dan bukan berarti yang kaya itu tidak zuhud. Zuhud itu bukan berarti harus pakai sepeda lalu celananya sobek-sobek dijahit sampai 27 kali sederajat dengan sholat berjamaah di masjid gitu ya. Lalu dikatakan itu zuhud. Kalau ada orang pakai mobil tidak dikatakan zuhud. Bukan, zuhud itu bukan penampilan. Zuhud itu amalan hati, kata Ibnu Rajab. Zuhud itu adalah ketika seseorang merendahkan dunia, walaupun dunia itu datang kepadanya, tapi dia letakkan dunia itu di tangannya, dan dia mengatur dunia, dan dunia itu rembeh, dan dunia dijadikan budak baginya, dan dia tidak pernah diperbudak oleh dunia. Itu zuhud. Ada orang kaya, terkadang dia zuhud. Ada orang miskin, terkadang dia tidak zuhud. Ada orang miskin tiap hari mikir dunia terus, dihitung terus uangnya. Kemarin 55.000, hari ini insya Allah dapat 75.000, dihitung terus. Bisa jadi ada orang miskin hatinya tidak zuhud. Bisa jadi ada orang kaya raya tiap hari datang 2 miliar itu dia lupa kalau datang 2 miliar. Loh, kok tiba-tiba di rekening saya jadi 220 miliar? Iya Pak, kemarin ada 2 miliar. Oh ya, alhamdulillah, biasa aja. Bisa jadi dia zuhud. Jadi zuhud itu bukan masalah penampilan ya, karena sesungguhnya mengejar kekayaan supaya kita memiliki komitmen dan memiliki niat untuk membantu agama Allah, itu merupakan bagian dari sebuah kesempurnaan kita ketika kita bisa memberi manfaat, karena harta itu bisa dibawa kepada proses kebaikan. Berapa banyak ibu kita itu bisa membantu kalau kita punya harta. Ada fakir miskin yang tercerahkan senyumannya dengan apa yang ibu berikan. Ada sekolah yang akhirnya hidup sekolah tersebut dengan derma yang kita berikan kepada sekolah itu. Dan berapa banyak kebaikan yang kita akan berikan didapatkan ketika kita mendapati, ketika kita memiliki kekayaan. Ibu pasti mendengar tentang seorang yang luar biasa dari Mesir, namanya Dr. Salah Atiyah. Tahu Dr. Salah Atiyah? Dr. Salah Atiyah tidak tahu ya? Ya, Masya Allah ya. Ini kelihatannya lagi mengakses keluarga-keluarga selebgram ini. Dr. Salah Atiyah itu salah satu di antara orang dan saudagar kaya raya di dalam Mesir. Dia mengelola bisnisnya sampai bisnisnya itu luar biasa. Dan semua bisnis itu beliau dermakan untuk kepentingan kaum muslimin. Beliau bangun sekolah, beliau bangun stasiun, beliau bangun rumah sakit, dan itu dijadikan khidmah dari beliau untuk seluruh kaum muslimin. Ibu tahu Dr. Salah Atiyah ketika meninggal dunia disolatkan 500.000 penduduk Mesir. 500.000, setengah juta kaum muslimin menyolati Dr. Salah Atiyah karena dia beramal dengan hartanya. Makanya ketika kita meminta kecukupan harta supaya harta ini bisa membantu kita meraih tiket-tiket ke surga dengan harta yang kita dermakan, itu boleh.
Boleh nggak Ustadz kita mendoakan anak kita supaya anak kita dicukupi hartanya oleh Allah, supaya dia memiliki izzah, dia memiliki kehormatan, lalu dia bisa membantu kaum muslimin yang banyak dengan harta yang dia dapatkan? Boleh. Makanya salah satu doanya Nabi kepada Anas bin Malik, Anas bin Malik diusap kepalanya, didoakan oleh Nabi. Doanya apa? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik fi ma a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik, perbanyaklah keturunannya, dan berkailah apa yang engkau berikan kepada Anas bin Malik. Makanya Anas bin Malik umurnya panjang, Anas bin Malik hartanya banyak. Bahkan ada salah satu bidang tanah yang sangat istimewa, bidang tanah itu miliknya Anas bin Malik. Maka tanahnya Anas bin Malik itu bisa panen dalam setahun 2 kali. Padahal sebidang tanah kanan kirinya dari sebidang tanah miliknya Anas bin Malik hanya bisa panen 1 kali dalam 1 tahun. Itu karena doanya Nabi. Maka kita mendoakan anak kita dicukupi hartanya, diberkahi apa yang dia dapatkan, itu termasuk salah satu doa yang kita panjatkan untuk anak kita. Karena sekali lagi, harta itu dibawa mati selama harta itu digenggam sama orang yang solih. Nabi bersabda, ni'mal malu li rajuli solih, ni'mal malu li rajuli solih. Makanya Nabi itu bersabda, sebaik-baik harta itu ketika harta itu dimiliki sama orang solih. Makanya akhirnya orang soleh itu yang mengendalikan harta itu, dan harta itu betul-betul bertekuk lutut kepada pemiliknya ketika pemiliknya itu soleh. Makanya maaf ya ibu, sebelum kita mendoakan anak kita memiliki harta yang banyak, pastikan anak kita mendapatkan kesolihan dulu dengan tauhid dan sunnah yang kuat, baru setelah itu mendoakan harta. Tapi ingat ya, harta itu candu yang luar biasa kalau tidak berhati-hati. Harta itu juga kita harus ingat, harta itu kayak air yang apabila kita tidak waspada, kita terkena percikannya. Orang yang bermain-main dengan air pasti basah kalau tidak berhati-hati. Dan sesungguhnya Allah memisalkan di dalam surat Al-Kahfi, dunia itu kayak air, kalau kita tidak berhati-hati maka sesungguhnya kita pun akan terkena akibatnya. Karena apa? Harta itu memiliki sifat adiktif, candu kalau tidak waspada. Maka kembali bahwasanya harta itu hukum asalnya tentunya mubah. Dan ketika kita, walaupun kita mendapatkan keutamaan orang miskin, bukan berarti kita tidak mau berikhtiar untuk menjadi kaya raya. Tapi kalau ada orang yang pingin miskin aja, ya tidak ada masalah, ibu tidak bisa nyalahkan. Kok kamu nggak usaha? Saya sudah dapat lumayan, sudahlah saya begini-begini aja, selama saya tidak merepotkan orang, ini saya syukuri. Itu tidak boleh disalahkan ya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan saya pingin untuk berikhtiar supaya saya bisa meraba takdir rezeki saya lebih banyak, dan supaya saya bisa memberi senyuman kepada banyak orang, itu pun tidak salah. Karena apa? Sekali lagi, harta itu bisa dipakai untuk beramal yang tidak bisa dilakukan sama orang yang tidak mendapatkan harta. Dulu pada zaman Nabi SAW ada orang-orang miskin yang mereka itu protes kepada Nabi. Dalam tanda petik, mereka demo mengatakan kepada Rasulullah, bukan demo kepada Nabi. Mereka datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlat dusur bi amwalihim. Ya Rasulullah, orang yang punya harta itu mereka memiliki keutamaan yang banyak dengan harta mereka. Masya Allah ya. Mereka bisa bersedekah, mereka bisa beramal, mereka bisa berinfak, mereka bisa membiayai masjid, mereka bisa membiayai jihad, mereka melakukan banyak hal. Ya Rasulullah, kami tidak bisa. Lalu Nabi menghibur fakir miskin yang mengatakan itu kepada Nabi. Nabi berkata, bukankah kalian ketika mengucapkan kalimat yang baik itu sedekah? Bukankah kalian ketika kalian mendatangi istri kalian itu adalah sedekah? Dan itu disampaikan Nabi untuk menghibur kalangan fakir miskin.
Tapi di situ kita mendapati irinya orang miskin pada zaman Nabi kepada orang kaya. Irinya itu bukan karena orang kaya punya onta yang bagus, punya rumah yang besar. Enggak. Irinya itu apa? Orang kaya, mereka beramal dengan harta mereka. Makanya akhirnya kita harus memahami bagaimana kita berikhtiar, bagaimana suami kita berikhtiar untuk mendapatkan kecukupan. Itu bukan serta-merta itu menjadi cinta dunia. Jadi kalau ada suami kita sudah kerja, lalu dia berikhtiar membuka bisnis, Bu. Dia tidak melupakan sholat, dia tidak melupakan masjid, tidak melupakan dakwah, lalu berikhtiar dia membuka bisnis. Itu bukan berarti suami kita diperbudak dunia. Jangan ibu komentar, suamiku hari ini dunia telah memprodakmu. Jangan. Karena sesungguhnya kalau ikhtiar itu dilakukan selama dengan kerangka yang benar, maka sesungguhnya itu merupakan bagian dari keutamaan, dan itu merupakan bagian dari jalan kebaikan. Saya pernah punya satu kisah, Bu. Ada seorang penggali kubur, ada penggali kubur yang akhirnya menjadi ulama di daerah Damaskus, ya. Maka beliau itu penggali kubur ini, Al-Haffar namanya. Al-Haffar itu penggali kubur, namanya Hisham Burhan, Hisham Burhani. Beliau itu penggali kuburan, tapi akhirnya beliau bisa menjadi ulama itu disebabkan karena apa yang beliau lihat dan apa yang beliau jumpai ketika menggali kuburan. Beliau menggali kuburan sebagai pekerjaannya setiap waktu, menggali kuburan sebagai pekerjaannya setiap saat. Maka pada satu waktu ada ibu-ibu dan keluarganya datang meminta untuk dibuatkan lubang liang lahat, digalikan lubang liang lahat. Ketika dia membuatkan lubang liang lahat itu, tiba-tiba Allah memperlihatkan sesuatu yang membuat dia terkesima dan terpesona. Dia melihat serombongan pasukan berkuda itu seakan-akan menyambut orang yang akan disemayamkan di lubang yang dia sedang buat. Oh, kaget dia melihat itu. Langsung dia naik ke atas. Tidak lama setelah itu keluarganya datang membawa jenazah dan dimasukkan ke lubang yang dibuat oleh Hisham Burhani ini, lalu ditaruh, dikuburkan. Maka setelah itu dia bertanya-tanya, apa ya amalan orang itu sampai aku menjumpai pemandangan yang tidak pernah aku lihat sepanjang karirku menggali kuburan. Tapi dia tidak berani pada saat itu untuk bertanya. Lalu dia melakukan aktivitas, keluarga ini pulang. 1 bulan berikutnya tiba-tiba keluarganya datang kembali memberitahukan, Pak, buatkan lubang kembali. Loh, ada yang meninggal lagi? Iya, tolong dibuatkan lubang kembali. Dibuatkan lubang kembali oleh Hisham Burhani ini. Beliau ulama terkenal dari Damaskus. Galikan itu lubang itu, dan setelah selesai membuat lubang itu, tiba-tiba dia dikagetkan dengan pemandangan yang jauh lebih indah daripada yang dia lihat sebulan yang lalu. Pemandangan itu serombongan kereta kencana datang seakan-akan ingin menjemput orang yang akan disemayamkan di kuburan itu. Kaget dia, lalu naik ke atas. Setelah itu keluarga mayit itu datang dan dikuburkan, lalu akhirnya dipendam. Karena 2 kali melihat pemandangan itu, maka akhirnya Hisham Burhani ini bertanya kepada ibunya, Ibu, izinkan aku bertanya, siapa orang ini dan siapa yang sebelumnya 1 bulan yang lalu aku kuburkan? Lalu ibu itu tidak tahu maksud dari pertanyaan tersebut, kecuali dia langsung menjawab, maka yang pertama dulu yang kamu galikan kuburnya 1 bulan yang lalu itu anakku, dan dia adalah seorang santri yang belajar ilmu syariah dan dia belum selesai, meninggal dunia dalam proses belajarnya. Oh, yang kedua siapa? Yang kedua siapa? Nah, terus dikatakan kepadanya, oh yang kedua itu kakaknya dia, anak saya juga, yang senantiasa dia itu bekerja keras dan dialah yang membiayai adiknya untuk belajar ilmu agama. Terkagetlah dia.
Di situ dia mengatakan, ternyata aku mendapati bahwasanya pemandangan yang aku lihat ketika menggali kuburan itu, bahwasanya ketika menggali kuburan yang kedua itu pemandangannya jauh lebih indah daripada yang pertama. Membuktikan dan memberikan pelajaran untuk kita. Ternyata harta ketika dipakai di tempat yang benar itu merupakan sebab keridhaan Allah. Yang kedua tadi, kenapa kemuliaannya? Dia tidak belajar agama, dia tidak menghafalkan Quran, dia tidak menghafalkan hadis. Dia yang bekerja. Jadi dia ngomong sama adiknya, "Dek, kamu yang sekolah, kamu yang belajar, aku yang membiayai perjalananmu untuk sekolah." Dan ternyata dia mendapatkan pula kemuliaan, dan kemuliaannya justru lebih besar daripada kemuliaan adiknya, sebagaimana yang dilihat oleh Hisham Burhani. Dari peristiwa itulah akhirnya Hisham Burhani ini akhirnya dia tinggalkan pekerjaannya menggali kuburan, dia belajar dan akhirnya menjadi ulama besar. Dan itu salah satunya karena hidayah yang dia dapatkan ketika menguburkan dua orang yang memiliki keutamaan. Ibu bisa menangkap pesan ini dari kisah ini. Disitulah kita mengerti, Ibu, bahwasanya harta itu ketika didapatkan dengan cara yang terbaik, maka sesungguhnya harta itu akan menjadi jembatan yang memuluskan perjalanan manusia menuju kepada surga. Jadi menjadi kaya itu tidak salah, menjadi miskin juga tidak salah. Jadi jangan sampai nanti kita itu membabi buta menyalahkan di antara keduanya. Ketika kita dapati ada anak kita berikhtiar sungguh-sungguh untuk mendapatkan rezeki karena dia ingin memberikan banyak manfaat, jangan kita katakan dia cinta dunia, belum tentu. Tapi kalau ada di antara anak kita itu rasa kecukupannya gede, Bu. Misalkan dia memiliki rasa kecukupan, bahwasanya gajinya 4 juta itu dia sudah merasa cukup. Waktunya dipakai untuk di rumah, banyak bantuin ibunya. Lalu dia tidak mau keluar rumah, tidak mau keluar kota karena ingin dekat dengan ibunya. Itu jangan disalahin. Bisa jadi dia memiliki rasa kecukupan yang besar sehingga dia tidak bernafsu untuk mendapatkan harta yang banyak. Paham di sini, Ibu? Makanya maaf ya, kadang-kadang ibu-ibu itu suka komentarnya terlalu prematur. Kadang-kadang ketika anak kita nggak suka keluar kota padahal ada tawaran yang luar biasa bagus, kita marahin anak kita. Kenapa kamu tidak mau pergi ke Jepang? Gajinya 60 juta daripada kamu di Narogo. Curiga saya sama yang ketawa ini. Di Narogo kamu cuma dapat gaji 4 juta. Bisa jadi di dalam hatinya, nggak apa-apa Bu, 4 juta selama saya dekat dengan ibu. Bisa jadi Bu, anak kita yang gajinya kecil tapi paling sigap membantu kita dan menolong kita selaku orang tuanya ketika lagi ada butuh. Bisa jadi anak kita yang gajinya 200 juta belum tentu sigap dan gesit menolong kita ketika kita lagi butuh. Jangan mengukur kecintaan dan kasih sayang kepada anak kita hanya berdasarkan harta. Wah, anak saya yang di sono itu, gajinya 200 juta. Itu kalau sekali makan dia tuh 3 juta gitu. Tidak usah. Tapi anak saya yang ini, Masya Allah, ujian saya, dia nggak mau pergi kemana-mana, ngintil aja kemanapun saya pergi. Bisa jadi dia itu tidak mau dekat kepada, tidak mau jauh dari ibunya karena dia pengen mendapatkan keberkahan. Ini kisah saya dapatkan di Bandung, Bu. Ada salah satu anak, saya takziah kepada salah satu jamaah umrah saya. Beliau meninggal dunia. Saya takziah dan ketika pulang untuk menaiki wush dari Bandung ke Jakarta, saya ngomong sama beliau perjalanan menuju stasiun. Antum resign dari pekerjaan, akhi? Iya Ustaz. Udah berapa bulan antum resign? Setahun terakhir. Dalam setahun antum ngapain? Merawat ibu. Sudah ibu meninggal Ustaz, selesai. Saya sudah menyelesaikan kewajiban saya. Sekarang saya baru nyari kerja lagi.
Jadi di situ kita paham bahwasanya sekali lagi orang mukmin itu indah. Mau kaya dia mulia, mau miskin dia mulia. Yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Jadi enak, tidak sebagaimana paham kapitalis. Kapitalis itu kaya itu mulia, miskin itu beban. Itu kapitalis. Kalau kita dalam Islam enggak, dalam sunnah tidak semacam itu. Sunnah itu konsep memahami hidup secara adil. Yang kaya belum tentu mulia, yang miskin belum tentu hina. Tapi kalaupun ada yang kaya, dia mempergunakan kekayaannya untuk di jalan Allah, maka dia mulia. Kalaupun ada yang miskin tapi ridho dengan kecukupan, dia pun mulia. Dan tidak kita bisa memilih salah satu di antara keduanya, itu lebih baik. Dua-duanya sama mulianya di sisi Allah. Paham ya di sini, Bu? Ini penting saya sampaikan kepada ibu, supaya ibu itu jangan berpikir kalau anaknya kaya itu berkah, kalau anaknya tidak kaya tidak berkah. Karena banyak ibu-ibu yang suka berpikir ketika ada anaknya nomor 2 kaya raya, mobilnya 3, lalu motornya 7, dan dia memakai motor sesuai dengan harinya, hari Senin hari Selasa begini. Lalu kita selaku orang tuanya itu selalu bilang begini, wah Masya Allah ya nak, Masya Allah banget, kamu berkah sekarang hidupmu. Ibu ikut seneng, ibu ikut gembira, ibu plong, kamu sudah berkah. Tidak apa-apa ngomong kayak gitu. Tapi giliran ketika ngomong sama anak kita yang kurang dalam masalah harta, terkadang kita omongannya sudah tidak mencerminkan ilmu. Ada anak nomor 2-nya kaya raya, anak nomor 3-nya mungkin diberikan oleh Allah keterbatasan. Ya Allah nak, kamu itu sudah 30 tahun, rumah masih ngontrak, Masya Allah, ini meter berapa meter kali berapa meter ini nak, ya Allah nak, gitu. Kamar mandinya di luar gitu misalkan, motornya 1, mobil nggak ada gitu, hidupmu kurang berkah nak. Nah ini tidak boleh. Apapun yang disampaikan ibu harus berdasarkan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Makanya Allah menyampaikan kepada kita, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dalam surat Al-Fajr 15-16 itu Allah menyampaikan manusia itu kalau dikasih rezeki yang banyak, nikmat yang banyak, dikasih nikmat langsung ngomong, Allah sayang sama kita, Allah muliakan kita. Tapi ketika ada manusia dikasih rezekinya dikit gitu, turbulensinya banyak, Allah sedang benci sama kita. Kalah, enggak kayak gitu. Di situ kita paham. Paham sampai di sini, Bu? Paham. Maka ketika kita pingin untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita dan rezeki kita, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Jadi kalau misalkan ada anak ibu mendapatkan kesulitan, tapi anak ibu ingin mendapatkan kecukupan, misalkan qadarullah belum mendapatkan kecukupan. Kalau ada satu keluarga dia belum mendapatkan kecukupan, setidaknya ada 3 checkpoint yang harus dia perhatikan. Bagaimana dia melihat 3 checkpoint untuk melihat, karena bisa jadi dari 3 checkpoint ini ada yang perlu dikoreksi dalam hidupnya. Apa checkpoint 3 itu? Para ulama lalu menerangkan kepada kita. Yang pertama, kalau ada seseorang dirudung dengan masalah bertubi-tubi, kesulitan demi kesulitan dia terus peroleh dan terus dia dapatkan, yang pertama yang harus dicek itu antara dia dengan Allah. Ada nggak yang tidak beres antara dia dengan Allah? Karena bisa jadi ada orang yang mereka tidak taat kepada Allah dan akhirnya Allah meninggalkannya. Dia lupa kepada Allah dan Allah pun melupakannya. Sehingga akhirnya kadang-kadang ada orang mendapatkan kesulitan ya karena berbagai macam kemaksiatan yang dia lakukan, berbagai macam dosa yang dia kerjakan. Karena apa? Orang yang tidak beres hubungannya dengan Allah, sejatinya kehidupannya pun akan tidak pernah menjadi beres. Paham
Paham? Di sini checkpoint 1. Checkpoint 2, kalau ini sudah baik nih, saya sudah menjaga ini, zakat sudah saya berikan, saya tidak ada riba, ya, saya juga mengeluarkan zakatnya, saya mengeluarkan sedekahnya, saya tidak mendolimi orang. Ini sudah semuanya. Saya sudah nggak dolim, Ustaz, saya nggak makan riba, saya nggak dolim saya nggak nipu orang, saya nggak minum khamr dan lainnya, saya tidak main judi online dan sebagainya. Sudah baik ini ceknya dengan standar. Yang kedua yang di checkpoint itu apa? Yang kedua hubungan dia dengan orang tua. Karena apa? Bisa jadi kesulitan demi kesulitan yang didapatkan anak kita, yang didapatkan kita, itu disebabkan karena tidak baiknya hubungan kita dengan orang tua. Siapapun yang menyakiti orang tuanya sampai menyebabkan menetes air mata orang tuanya, saya susah membayangkan orang itu akan mendapatkan kemudahan. Karena orang tua itu pintu tengahnya surga yang paling indah itu adalah orang tua. Makanya ibu kalau mendapati suaminya terus dirudung dengan konflik bertubi-tubi dan silih berganti dan jedanya tidak pernah menurun, tapi justru ekskalasinya itu terus naik ke atas, tolong deh bisikin di telinganya di waktu malam, Mas, kamu sama ibu baik-baik saja kan? Bang, sama ayah gimana? Ada masalah enggak? Karena apa? Karena sesungguhnya persoalan orang tua itu merupakan hulu dari persoalan-persoalan kehidupan. Kadang-kadang susahnya orang mendapatkan kebaikan itu apa? Karena persoalan dengan orang tuanya tidak selesai. Ibu jangan pernah menjadi partner untuk menjauhkan suami dari orang tuanya. Partner in crime, tidak boleh. Sepahit-pahitnya ibu mendapatkan mertua, sabar dan jangan pernah menanamkan kepada suami kita supaya memusuhi orang tuanya, supaya Allah tidak mengirimkan ibu dengan anak yang mendapatkan jodoh yang juga mengajarkan permusuhan anak kepada ibu di masa mendatang. Ini yang kedua, di checkpoint dulu. Oh, ternyata kita pelit sama orang tua. Oh, ternyata bakhil. Oh, ternyata kita abai. Oh, ternyata kita sering menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kesulitan dan kesedihan yang dilakukan anak kepada orang tua, demi Allah, itu membuat susah kehidupan. Itu membuat susah kehidupan. Ada kisah, Bu, nyata. Ada seorang laki-laki pengen mendapatkan keturunan, susahnya luar biasa. Dan dia menjumpai antara istrinya dengan orang tuanya ada permusuhan. Lalu dia tidak mampu mengkondisikan kesabaran di hati orang tuanya dan di hati istrinya. Sampai akhirnya perjalanan keluarga ini betul-betul berikhtiar terus untuk mencari keturunan, sampai ada seseorang yang memberikan nasihat kepadanya. Ikhtiar itu bukan hanya suntikan, ikhtiar itu bukan hanya obat. Ikhtiar itu ada ikhtiar langit, ikhtiar surga. Apa itu? Perbaiki hubungan kalian dengan orang tuanya. Sang istri diajak ngobrol dari hati ke hati, lalu menyampaikan kepada istrinya bahwasanya orang tua itu memang terkadang memberikan kepada kita ujian, sebagaimana kita nanti juga menjadi ujian untuk anak-anak kita. Jangan kita ngerasa bahwasanya mertua saya itu ngasih ujian, ibu juga nanti jadi ujian kok untuk anak. Masa Ustaz? Iya, dengan seiring berkurangnya mata kita, telinga kita, kita itu akan jadi ujian untuk anak. Nah, bapak sudah 3 hari batuk, bisa nggak ngantar ke dokter? Nah, telinga ibu yang kanan kok nggak bisa denger ya? Tapi kalau uang jatuh kedengeran sebelah kiri. Maka sesungguhnya kita pun nanti juga jadi beban bagi anak-anak kita. Kalau kita merasa mertua saya jadi beban, kita pun jadi beban, Bu. Sabar. Makanya balasan membaktikan diri kepada orang tua yang renta itu surga.
Jadilah support system terbaik untuk suami, dan suami menjadi support system terbaik untuk istrinya. Ini kok masalahku nggak selesai-selesai, padahal aku sama bapak itu rukun, ibu juga baik. Mungkin kamu, iya sebel kemarin sama ibu begini dan begitu, maafin. Makanya ketika akhirnya pasangan tadi bu memperbaiki, dan istrinya itu akhirnya paham, karena sudah capek disuntik terus, akhirnya apa, ya sudah mas, memang kita harus ngakuin kita ini kurang sabar, diperbaiki bu. Memperbaiki hubungan dengan orang tua setahun, dikasih anak sampai sekarang. Jadi di situ kita menjumpai bahwasanya salah satu checkpoint kita yang kedua itu apa? Checkpoint kita kalau ada kesulitan demi kesulitan kita dengan orang, dengan kehidupan kita. Jangan-jangan kesulitan demi kesulitan yang kita dapatkan itu apa? Karena kita sulit berbuat baik dan birrul walidain kepada orang tua. Suami ibu terlalu sibuk kerja, sudah 30 tahun nggak pernah pulang kampung misalkan. Itu kemerdekaan atau mudik misal. Dan ibu tuh selalu, bang, Idul Fitri ini pulang nggak, susah nyari ininya. Tolong katakan sama dia, pulang bang, susah nanti hidup kita, dan susah nanti anak jenguk kita kalau kita saja susah jenguk orang tua kita. Itu algoritma yang Allah tetapkan pada kehidupan. Terima, tidak terima, suka, tidak suka, Allah tidak butuh persetujuan kita. Kita juga nanti sama bu. Makanya maaf ya, maaf sekali kalau ada seorang ibu-ibu WA anaknya, nelpon, nak di mana? Masih kuliah mah, apaan sih nelpon? Ceklik, dimatikan. Maaf, jangan buru-buru menjadikan dia kambing hitam. Mungkin dulu kita juga pernah begitu sama orang tua kita. Dulu mungkin pernah waktu kita lagi kerja, lagi semangatnya masih muda, ibu kita kirim surat, kapan pulang nak dari Jakarta? Surat bertumpuk-tumpuk, kita nggak pernah bales. Kama tadinu tudanu. Ayo lafadzkan bareng-bareng. Kama tadinu tudanu. Tahu artinya? Ngapain ngucapin? Sebagaimana kamu memperlakukan, sebagaimana itu kamu akan diperlakukan. Kalau ibu kadang nyinyir, anak ibu nyinyir sama ibu, mama nih gitu aja. Jangan-jangan kita juga ngomong kayak gitu. Suami juga kita gitu. Kalau suami kita bu cerita tentang kekurangan ibu dan bapaknya, ibu tidak usah menikmatinya. Sudah bang, aku pingin mengenal mertuaku dengan memori yang indah. Dia masih ngomong lagi bu, ibu gini kan, udah bang, supaya tidak jadi dosa untuk kita. Ketika bapak ibu kita punya kekurangan, kita nanti juga pasti punya kekurangan. Supaya kekurangan kita tidak diajak bicara, diomongkan sama anak kita. Itu yang kedua, checkpointnya kata para ulama. Yang ketiga, checkpoint apa yang harus kita lakukan ketika kehidupan kita mengalami banyak masalah? Yang ketiga, bisa jadi ada suami istri yang tidak saling menjalankan kewajiban terbaiknya. Kita buka surat An-Nur ayat 32. Tolong dibaca surat An-Nur 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu,
dan juga orang-orang lain yang layak dinikahi dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka. Ulangi lagi, Bu. Ulangi 2 kali lagi. Jika mereka miskin. Jika mereka miskin, mana? Terus? Sebentar, mana? Hilang Ustaz. Kok hilang? Yang lari kemana? Ke sini tuh, Bu. Jika mereka aja nih. Lucu mereka ini. miskin adalah Allah akan memberi kemampuan kepada mereka. Ulangi lagi, Bu. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Sebentar. Dan Allah sudah Ibu. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka miskin, Allah yang cukupkan. Kalau mereka susah, Allah yang gampangkan. Kalau mereka sulit, Allah mudahkan. Itu katanya Allah. Jadi sebenarnya kalau orang sudah nikah itu merupakan salah satu pintu rezeki yang besar. Loh, kalau ternyata ada orang nikah kok tidak mendapatkan pintu rezekinya lebih lapang, berarti yang nikah itu ada sesuatu yang terabaikan. Ada istri yang tidak diratukan oleh suami, dan ada laki-laki yang tidak dirajakan oleh istri. Bukan raja Jawa ya, raja. Paham sampai di sini, Bu? Jadi kalau ada laki-laki baik sama istrinya dan istri takzim sama suaminya, itu janjinya Allah. Dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau kamu miskin, Allah yang mencukupkan. Berarti kalau kata yughni itu maknanya banyak, Bu. Yughni itu cukup, yughni itu lapang, yughni itu lebih, yughni itu kaya. Itu semua itu masuk ke dalam kata yughnihimullahu min fadlih. Makanya kalau ada suami kok trouble terus, mungkin ada istrimu yang sering menangis sedih melihat kelakuanmu. Mungkin ketika suami kita sering gagal, mungkin ada suami kita yang terluka dengan perkataan istri setiap paginya sebelum berangkat ke kantor. Pergi kemana, Mas? Ya kerja. Kerja, yang paling gajinya cuma segitu. Pusing, Bu, dia. Kalau sudah pusing itu semuanya pengen ditabrak sama dia. Makanya akhirnya kenapa kita dalam Islam tidak ada satu agama yang menempatkan bagaimana seorang laki-laki membuat ratu istrinya, dan satu agama yang memerintahkan supaya kita menjadikan suami kita kayak raja, kecuali Islam. Kenapa? Ketenangan suami istri itu membawa energi maksimal pada kehidupan. Oh, masa Ustaz? Ya. Mana dalilnya? Buka surat Al-Furqan 74, sudah sering kita bahas. Al-Furqan 74, surat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dari keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat, Ibu, closing pada ayat ini adalah waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin. Artinya apa? Jadikan hidup kami itu berkualitas, ya Allah. Kapan kita mendapatkan kehidupan yang berkualitas? Korelasinya ada di awal ayat. Hablana min azwajina. Jadikan pasangan kami qurrata ayun, anak kami qurrata ayun. Kalau laki-laki dan perempuan sudah qurrata ayun, kayak tutup ketemu botol, melejit dia. Makanya keluarlah kata-kata orang barat, di balik laki-laki hebat ada istri yang hebat, ada wanita yang luar biasa, ya kan? Itu kata-kata orang barat. Dalam Islam itu dari dulu, Bu. Makanya perempuan tidak ditakdirkan menjadi pemimpin.
Makanya ibu tidak usah menjadi ketua partai. Perempuan itu tidak ditakdirkan menjadi pemimpin, tapi wanita melahirkan banyak pemimpin. Siapa yang mencetak pemimpin itu? Wanita, Bu. Kalau istrinya sudah tenang, suaminya itu jadi tenang, dia bisa untuk melejitkan potensi dirinya. Kalau anak sudah tenang melihat ibunya tenang, bapaknya tenang, dia juga menjadi anak yang qurrata ayun. Tapi dimulai dari mana? Keluarga. Makanya ketika keluarga berantem terus, bertengkar terus, tidak akan pernah melesat kebaikannya. Ini checkpointnya. Makanya tidak salah kalau sebagian para ustadz mengatakan, Ustadz kenapa ya masalah saya begini-begini? Mungkin masalahmu karena kamu mendolimi istrimu. Mungkin masalahmu karena kamu didolimi istrimu. Sudah itu saja sebenarnya. Makanya checkpoint ini penting. Sebelum kita memastikan kita ingin mendapatkan kemudahan, kelapangan, kecukupan, maka pastikan checkpointnya ada 3. Cek hubungannya dengan Allah, cek hubungannya dengan orang tua, dan cek hubungannya dengan pasangan. Jadi bisa jadi, Bu, ketika suami kita banyak masalah, maka ibu salah satunya yang menyebabkan masalah itu datang. Bisa jadi suami kita ada masalah, bisa jadi suami kita yang menjadikan masalahnya bertambah ketika dia tidak memuliakan istrinya. Makanya ibu, jadilah partner terindah dari seorang suami. Jangan sebagaimana yang saya lihat di sosial media, ada laki-laki lagi duduk, masalahnya 99 problem, istrinya datang jadi 100. Walaupun itu lucu-lucuan, tapi kadang-kadang benar. Makanya ada lagi lucu-lucuan lagi di sosial media itu apa? Istri berdoa, ya Allah, jadikanlah beban suamiku itu hilang. Dia yang hilang. Moga-moga enggak kayak gitu. Paham sampai di sini? Inilah, masya Allah ya. Ibu disindir tapi ibu ketawa, seneng saya kayak gini. Semoga setelah ketawa sadar diri. Paham sampai di sini? Nah, setelah itu baru kita bahas, Ustadz, kalau semua ikhtiar sudah saya lakukan, lalu saya tetap menjadi miskin dan belum berhasil, apa yang saya harus pahami? Kalau akhirnya kita sudah berusaha berikhtiar, tapi tetap kita menjadi terbatas harta kita, maka fahamilah kemiskinan itu memiliki banyak keutamaan. Apa keutamaannya? Inilah yang menjadi pembahasan kita bulan depan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberkahi semua yang kita lakukan dan kita kerjakan. Saya boleh menyampaikan informasi, Ibu? Saya menyampaikan informasi ibu-ibu semuanya. Yang pertama, insya Allah Samila akan mengadakan kembali one day class melepasmu untuk yang terakhir kalinya. Ini merupakan sebuah kelas bagaimana kita mengkondisikan anak kita supaya anak kita bisa memperlakukan kita ketika ajal kita datang. Harusnya ini merupakan sebuah acara, belum ada ya? Enggak ada ya ya? Oh, ini merupakan sebuah acara yang sifatnya itu harusnya suami, istri, dan anak. Ketika ibu nanti meninggal, ibu tahu apa yang harus dilakukan kepada sang suami. Kalau suami kita sakit, kita tahu apa yang kita perlakukan untuk suami kita. Dan itu insya Allah akan diselenggarakan di bulan Oktober. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan dicatat nomornya 0857 751 50057 0857. Enggak ada ya, belum dikirim ya, minta sama Zakaria coba. 0857 751 50057.
Yang pertama. Yang kedua, insya Allah kita akan mengadakan kembali batch yang keempat, Syamila Wisdom, mempersiapkan dan berdamai di masa senja. Ini merupakan program offline yang kita buat untuk mempersiapkan bagaimana kita memasuki usia 40 tahun dan 50 tahun. Karena terkadang ketika kita memasuki masa senja, kita ini terkadang takut karena tidak memiliki ilmunya. Makanya kalau bisa silahkan untuk mengikuti. Nanti diselenggarakan pada tanggal 28-29 Desember di Hotel Fatmawati, Jakarta Selatan. Untuk mendaftarnya pun sama, 0857 751 50057. Ini yang dapat saya sampaikan. Juga kemudian ada umroh. Kalau ada yang pengen umroh silahkan. Insya Allah saya di bulan Januari akan melaksanakan perjalanan umroh. Semoga Allah berikan kebaikan dalam setiap urusan kehidupan kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.